Hi guys, how is it today? I hope you're doing good. Jadi kali ini kelompok 1 pengen ngadain kunjungan ke Museum Bahari. Duh, ada yang udah tahu belum ya sama Museum Bahari ini? Buat yang udah tahu sama yang belum tahu, stay tune terus ya sama videonya. Jakarta Kota. Jakarta Kota Station. Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah nyampe ke stasiun Jakarta Kotanya. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Clarissa Humaira Zahra, nomor urut absen 8, biasa dipanggil Ai. Nah di sini kita dari stasiun Universitas Pancasila sampai ke Universitas Jakarta. Stasiun Jakarta Kota dimakan biaya sebesar Rp3.000. Perjalanannya lumayan singkat sih, naik kereta doang. Nah sekarang kita lagi di luar, kita lagi nyari-nyari. Sebenarnya kita bingung di luar. Kita antara pilih jalan kaki buat sampai ke museumnya atau naik transportasi umum lainnya. Karena tersedia banyak kan di luar, ada bajai. Kalian bisa juga naik TJ, kalian juga bisa naik angkot. Kita mikir atau mungkin kita naik maksudnya atau mungkin kita jalan kaki aja ya. Akhirnya kita mutusin buat jalan kaki dulu sambil ngeliat Google Maps. Cuman buat demi keamanan biar kita tidak nyasar, akhirnya kita kalau ketemu petugas keamanan kita tanya, kalau ketemu pedagang asongan kita tanya, kalau ketemu polisi kita tanya sambil ngikut Google Maps, kita arahan orang-orang sekitar, arahan dari gitu-gitu deh, buat just in case biar kita nggak nyasar. Tapi akhirnya lama-lama kita capek juga sih, jalan-jalan terus lumayan jauh, maka tenaga. Akhirnya kita naik bajai deh. Naik bajai dari awal dari stasiun kota sampai ke Museum Bahari, kalian bisa makan biaya Rp40.000. Tapi karena kita ada perjalanan jalan kaki dulu, setengah perjalanan, akhirnya kita cuma dikasih biaya Rp25.000. Lumayan lah. Dan jujur aku kaget banget, kita satu bajai muat berempat. Sebenarnya perjalanannya nggak semulus yang di video. Kita banyak istirahat, kita banyak nanya-nanya, terus kita juga banyak berhenti-berhentinya, sampai akhirnya kita nemu bajai tiba-tiba di jalan, dan akhirnya kita ditawarin buat naik bajai aja buat pergi ke museumnya karena lumayan masih jauh. Gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Azahra dari kelas 109 dengan nomor urut absen 25. Alhamdulillah kita telah sampai di tempat museum baharinya. Lalu kita segera masuk area museum tersebut untuk memesan tiket. Di sini kita dapat melihat bangunan-bangunan museum bahari yang memang masih murni seperti pada zaman penjajahan dahulu. Selanjutnya kita segera menuju ke loket untuk memesan tiket. Ngomong-ngomong, tiket yang dijual di museum bahari ini sekitar 5.000 per orang. Dengan total kita ada 4 orang sehingga totalnya adalah 20.000. Nah, sekarang kita akan segera memasuki ruang awal perkembangan pelayaran Nusantara. Nah, saat kita memasuki ruang awal perkembangan pelayaran Nusantara ini, kita akan melihat banyak replika-replika kapal dan alat-alat perkapalan lainnya yang ada pada zaman penjajahan tersebut. Nah, di sini kita akan melihat kemudi guling yang tentunya sangat panjang ya teman-teman. Kemudi guling ini dalam bahasa Inggris disebut rudders. Selanjutnya kita juga melihat lonceng yang ada pada zaman dahulu. Nah, di sini juga ada maket replika Muara Angke atau pada masa pelayaran. Nah, di sini kita juga melihat replika-replika kapal negara-negara penjajah. Di sini kita juga dapat melihat
replika-replika kapal pada masa Sriwijaya, pada masa kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat informasi-informasi mengenai perahu Sriwijaya, perahu Majapahit, dan perahu lainnya. Di sini kita juga dapat melihat informasi mengenai Sunda Kelapa dan Batavia pada masa VOC. Lalu kita juga ada melihat informasi mengenai dari Jayakarta ke Batavia. Lalu ada perkembangan Jayakarta karena pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, selanjutnya kita juga melihat replika-replika perahu atau kapal pada negara asing. Di sini juga ada tempat penyimpanan barang-barang saat kita ada di kapal. Lalu kita juga melihat replika-replika kapal lainnya yang sangat besar ya teman-teman. Di sini juga ada informasi mengenai komunitas ekspor impor Sunda Kelapa, pelayaran Nusantara pada abad 5-7 Masehi. Nah, di sini kita juga dapat melihat alat-alat perkapalan lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita juga melihat contoh piring yang saat itu menjadi ikonik masyarakat Nusantara. Lalu selanjutnya kita juga dapat melihat replika alat-alat perkapalan. Ini salah satu contoh struktur kapal pada masa itu. Nah, selanjutnya kita juga di sini dapat melihat pinisi atau tali Nusantara pada masa dahulu dan tangga tali kapal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Negasha Faiha Safaras, absen 28 dari kelas 109. Nah, selanjutnya di ruangan ini itu ada contoh bahan tambang pengangkut rempah-rempah, yang dimana bahan tambang ini digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari lantai dasar ke lantai 3 untuk dikeringkan sebelum disimpan di masing-masing penyimpanan. Di ruangan ini juga ada perpustakaan Museum Bahari, ada tempat duduk yang berbentuk kapal. Di sebelahnya juga ada contoh 2 alat pengemudi kapal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke ruangan bangsa yang ada di Batavia atau Foreign Nation in Batavia Exhibition Hall. Di sini banyak patung-patung dari berbagai negara. Nah, yang pertama patung yang memakai baju bercorak itu, dia adalah pedagang dari India atau Indian Traveler. Di sini juga ada informasi-informasinya. Di sebelahnya yang memakai baju putih yaitu adalah agamawan Hindu. Di sebelahnya lagi ada penyiar agama Islam atau Arabic Missionary. Dan di sini juga ada informasinya. Di sebelahnya juga ada patung Arabic Missionary. Nah, di sana juga ada pedagang dari Cina atau Chinese Commerce. Setelahnya ada patung De Alvin, yaitu orang Portugis yang memicu perlawanan lokal atau Portuguese Inscription. Nah, ternyata di ruangan ini juga ada ruangan rempah-rempah yang ruangannya cukup kecil, dan di sini ternyata banyak sekali rempah-rempah dari Indonesia, dan ruangan ini juga memiliki bau ruangan yang khas. Contoh rempah-rempahnya itu kurang lebih ada kunyit, kayu manis, lada putih, cengkeh, lada hitam, dan kayu ulet. Selebihnya itu tidak ditulis di dalam rempah-rempahnya. Selanjutnya ada ruang memorial Museum Bahari.
Di sini ada kayu bekas kebakaran, ada kronologi terjadinya kebakaran, potret Museum Bahari yang terbakar, berita-berita terbakaran Museum Bahari. Selanjutnya ada kayu yang terbakar, ada contoh patung pemadam kebakaran, ada alat kapal terbakar dalam kebakaran Museum Bahari pada saat itu, ada reruntuhan yang terbakar, dan yang terakhir juga ada contoh alat yang terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami selesai dari Museum Bahari, kami kembali ke stasiun kota. Kami menaiki bajai dan berhenti di stasiun kota. Kemudian kami masuk ke stasiun kota dan memasuki kereta dengan arah tujuan ke Bogor. Kemudian kami duduk di dalam kereta tersebut dan kami berbincang tentang hal-hal yang terjadi pada saat kami di Museum Bahari. Sekiranya kami menunggu di rel kereta antara 20 sampai 15 atau 20 menitan untuk kami kembali ke rumah masing-masing. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Rasendra Mautadisanto, absen 31. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandan dong. Backlight. Apa-apa. Kayak halo-halo doang ya. Guys, ada ondel. Ondel. Apa namanya? Iya. Delman. Delman. Ada Delman, guys. Kita kayak orang apaan ya? Nggak tahu, capek.